Dewan Komisioner OJK yang baru ini adalah terkait dengan integrasi begitu, salah satunya juga, sinergi dengan DPR begitu. Mungkin selama ini boleh dijelaskan seperti apa sih, sinergi yang sudah dilakukan antara OJK dan DPR? Jelas karena, ada apa namanya, ada gium ya di dalam negara demokrasi. Kita kan memilih demokrasi, Indonesia ini negara demokrasi ya. Ada gium bahwa, no dan representasi itu diwakili oleh DPR. Nah, tentu OJK, menurut kami, sangat-sangat, berkepentingan ya, bermitra dengan baik dengan DPR. Dan kita sebagai memiliki fungsi pengawasan dalam baik konteks tidak hanya memilih saja, tapi kita juga mengawal dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK. Ya, kita juga mengawal dan ikut menjaga bagaimana industri keuangan itu bisa memiliki daya tahan ketika dalam kondisi seperti sekarang. Ini tantangan yang sangat besar ya, resiliensi dari industri keuangan. Dan selama ini eh, OJK adalah anak kandung DPR dalam tanda petik ya 2011 kemudian dipilih juga oleh DPR, panselnya dari pemerintah. Tentu kita akan mengawal bagaimana tugas dan tugas fungsi OJK ini benar-benar bermanfaat bagi kesehatan industri keuangan dan juga bagi perekonomian. Memang ada beberapa tantangan ya, dari perjalanan OJK bagaimana, saya dulu terlibat di dalam undang-undang OJK, pembuatan undang-undang OJK, kemudian juga kita ketahui, perjalanan 2 periode sebelumnya ya, memang ada beberapa hal yang mungkin perlu ada semacam, adaptasi misalnya dalam tataran undang-undang ya, perundang-undangan OJK sendiri. Kita paham bahwa OJK ini lahir sebagai sebuah jawaban atas kondisi pasca krisis 98 ya. Sehingga kewenangan BI di dalam konteks regulasi dan pengawas perbankan dipisah, dan kewenangan Bapepam juga dipindahkan ke OJK. Kenapa? Kita melihat bahwa ke depan ya, pada waktu itu dan juga ke depan, industri keuangan ini nggak bisa hanya satu saja, nggak hanya perbankan saja, nggak asuransi saja. Semua industri keuangan ini terintegrasi. Jadi konteks terintegrasi itu adalah bukan hanya sebatas dengan lembaga-lembaga lain ya, misalnya pengampu makroprudensial dan mikroprudensial, tetapi di dalam industri sektor keuangannya sendiri emang cenderung pada akhirnya akan terintegrasi. Nah, jadi inilah tantangan kenapa menjadi regulator dan pengawas itu diperlukan dalam satu entitas, yaitu OJK. Nah, tantangannya adalah kita paham bahwa dalam perjalanan OJK selama 10 tahun terakhir ini ada kasus-kasus besar, khususnya terkait dengan asuransi misalnya. Ada beberapa asuransi yang rugi sekian puluhan triliun, ada banyak, dan sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan asuransi termasuk juga dana pensiun yang unrealized loss-nya atau kerugian yang belum terrealisasinya itu di angka puluhan triliun gitu kan ya. Ada juga beberapa BPR yang juga bermasalah kemudian ditutup ya. Ada juga tingkat kesehatan bank yang berada di dalam lampu kuning dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita melihat bahwa ada juga dalam sisi perundang-undangan yang memang kita akui harus ada penyempurnaan. Nah, karenanya di DPR mau nanti setelah mungkin masa sidang yang akan datang akan kita melakukan pembahasan terkait dengan Undang-Undang P2SK. Karena sampai dengan saat ini RUU ini belum di announcement ke publik secara official karena menunggu perbaikan undang-undang amandemen tata cara pembentukan undang-undang. Jadi dari pengalaman selama 10 tahun ini memang ada unsur beberapa perundang-undangan yang kita harus integrasikan juga. Kemudian dalam tataran di dalam OJK-nya sendiri tentu harus ada hal-hal perbaikan. Karena ke depan itu sangat penuh dengan tantangan, khususnya menghadapi COVID ini, baik perbankan, ya, asuransi dan lain sebagainya, termasuk pasar modal.